Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan di sini menjelaskan tentang sistem perkantoran. Yang pertama itu perencanaan sistem perkantoran. Mungkin banyak yang belum tahu mana perencanaan sistem perkantoran. Yang pertama itu menggerakkan sekelompok petugas. Ya, di mana petugas yang harus kita gerakkan supaya perkantoran itu maju. Dalam arti mendorong, memimpin, menjuruskan dan menertibkan para pelaksana agar melakukan berbagai kegiatan yang menuju ke arah tercapai tujuan organisasi yang telah ditempuh. Jadi, yang pertama itu kita harus menggerakkan kelompok supaya organisasi ini berjalan mulus, berjalan mendorong untuk supaya maju. Yang kedua itu menggerakkan segenap sarana, yang dalam arti menyiapkan pengadaan, mengatur pemakaian, yaitu menetapkan langkah dan menyempurnakan daya guna aneka benda, biaya, alat, bangunan, metode, dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi, yang kedua itu mengerahkan segenap sarana yang tadi, alat tadi. Langsung saja, secara lengkap tugas, manajemen itu dapat diperinci lebih lanjut dalam 6 aktivitas, yaitu yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, pembimbingan. Yang keempat, pengordinasian. Yang kelima, pengontrolan. Dan yang keenam, penyempurnaan. Baik, singkatnya itu saja presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan secara lengkap tugas manajemen itu dapat diperinci lebih lanjut dalam 6 aktivitas. Yang pertama, perencanaan. Pola pembuatan menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dan caranya mengerjakan. Yang kedua, pembuatan keputusan. Pola pembuatan melakukan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan soal-soal yang terjadi. Yang ketiga, pembimbingan. Pola perbuatan mendorong semangat bekerja, mengarahkan pola pelaksana, dan memberi petunjuk. 4. Pengordinasian. Pola perbuatan menghubung-hubungkan dan menyelaraskan para pelaksana berikut tugas satu sama lain. 5. Pengontrolan. Pola perbuatan meriksa dan mencocokkan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana dan hasil yang ditentukan. 6. Penyempurnaan. Pola perbuatan memperbaiki tata rangka dan tata kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Sumarni. Daniel telah mencatat sebanyak 11 general asas-asas umum sistem perkantoran yang sebagai berikut. 1. Sistem perkantoran yang baik mempunyai suatu arus kerja yang lancar tanpa terjadi hambatan-hambatan. 2. Sistem perkantoran yang baik menghindari terjadinya kekembaran kerja. 3. Sistem itu menjaga sehingga perjalanan mondar-mandir para petugas terjadi secara minimum. 4. Sistem ini menghindari pula tulis-menulis yang tidak perlu. 5. Sistem perkantoran memanfaatkan sebaik-baiknya kelebihan spesialisasi dalam pelaksanaan kerja. 6. Sistem perkantoran yang baik menjaga sehingga jumlah pekerjaan dengan perbekalan kertas adalah minimum. 7. Untuk mencegah berlangsungnya banyak pencatatan dan pengecekan yang tidak perlu, sistem perkantoran perlu menerapkan prinsip manajemen berdasarkan pengecualian. 8. Untuk terciptanya prosedur rutin yang tetap, pengecualian terhadap aturan perlu diusahakan sedikit mungkin. 9.
Sistem perkantoran yang baik menghindari pengecekan yang tidak perlu. 10. Sistem perkantoran yang baik memanfaatkan sebaik-baiknya mesin-mesin, tetapi tidak mempergunakan secara berlebihan. 11. Terakhir, setiap sistem perkantoran harus berdasarkan atas kesederhanaan. Sistem yang rumit biasanya mendorong terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja. Oleh karena itu, untuk mencapai efisiensi yang maksimum, prosedur perkantoran harus dibuat sesederhana mungkin, yakni sederhana untuk dimengerti dan sederhana untuk dijalani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.